setelah mencuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri, dimulai untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Bu, nama saya Atika, saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syafaa. Boleh tahu nama Ibu? Nama saya Nya Zaskia, usia 25 tahun. Terima kasih Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Nah, pemeriksaan hari ini itu kita akan melakukan pemeriksaan nervus kraniofacial, di mana akan melibatkan bagian wajah dan leher Ibu. Bersedia Bu? Sudah. Baik. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan pupil. Kita akan melakukan pemeriksaan mata Ibu ya Bu. Pemeriksaan dua pupil dilihat sebelah kiri dan kanan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Apabila sama, maka disebut dengan isochor. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil. Nah, jadi pada pemeriksaan ini saya akan meriksa kedua mata Ibu, kedua pupil Ibu, refleksnya dengan menggunakan cahaya. Apakah Ibu bersedia? Untuk pemeriksaan refleks pupil, pasien diinstruksikan untuk melihat pada satu titik, fokus pada satu titik. Kemudian batasi antar kedua mata. Setelah itu dilewatkan dengan cahaya. Lalu dinilai refleks pupil. Pada pasien ini hasil refleks pupil adalah baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan swinging light test, di mana pemeriksaan ini dilakukan, ini dapat mengungkap adanya defek pupil aferen relatif. Nah, caranya adalah instruksikan pasien untuk melihat pada satu titik dan fokus pada satu titik. Kemudian jalankan cahaya dari kiri ke kanan. Pada pemeriksaan ini hasilnya adalah baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan accommodation reflex, di mana pemeriksaan ini itu dapat menilai fokus dari penglihatan. Yang pertama, instruksikan pasien, Bu, silahkan lihat ke arah depan, fokuskan kepada satu titik di depan. Kemudian melihat ke benda. Oke, baik. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata, dimana ini pemeriksaan lebih spesifik. Yang pertama adalah visual inattention. Jadi Ibu tatap mata saya, pandang saya. Nah, saya akan menggerakkan tangan. Nanti apabila Ibu terlihat ada tangan yang bergerak, tunjuk Ibu. Ibu tetap melihat saya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan visual fields. Nah, Ibu, ini pemeriksaan kali ini, Ibu mau tutup mata sebelah mata, Bu. Nah, saya akan juga menutup mata saya yang berlawanan dengan Ibu, tapi Ibu tetap melihat ke mata saya yang terbuka. Nanti saya akan menggerakkan tangan, nanti Ibu sampaikan apabila melihat tangannya ya, Bu. Ibu silakan tutup mata ya, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan mata, di mana pada pemeriksaan ini akan melibatkan pemeriksaan pada 3 saraf kranialis. Yang pertama adalah saraf 3, yaitu okulomotor, kemudian saraf 4 yaitu troklear, dan saraf 6 yaitu nervus abducens. Jadi sebelumnya ditanyakan dulu pada pasien apakah ada mengalami penglihatan ganda. Ibu, apakah Ibu pernah selama ini mengalami penglihatan ganda? Tidak baik. Jadi Ibu mohon tetap kepalanya tidak bergerak. Saya akan menggerakkan tangan saya. Mohon ikuti gerakan tangan saya ya, Bu. Baik. Kita mulai ya, Bu ya.
ganda, Bu. Baik, jadi pada pemeriksaan ini kita dapat melihat dan menilai apakah ada polisiktosis, kemudian adanya restriksi dari gerakan mata, dan apakah ada nystagmus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan beberapa otot di dekat wajah. Jadi saya akan memeriksa otot-otot wajah ibu ya Bu. Jadi yang pertama pemeriksaan otot temporalis. Ibu coba tegang Bu ototnya. Relax. Kemudian otot lesekan, tegak. Relax. Baik. Kemudian selanjutnya dilakukan penilaian kelemahan otot apakah ada deviasi. Ibu silahkan dibuka mulutnya Bu, agak lagi. Ketika ibu tahan ya Bu ya, tahan ya. Oke, baik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jaw jerk reflex, di mana pemeriksaan ini itu dilihat apakah apabila ada refleks mulut terbuka maka menunjukkan adanya kondisi yang patologis. Jadi tangan diletakkan di rahang bawah. Ibu agak buka sedikit mulutnya Bu. Sedikit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus pterygium, yaitu nervus facialis. Baik Pak, coba angkat dan turunkan alis mata Bapak. Baik, selanjutnya coba Bapak tutup mata dan nanti akan saya buka. Lalu Bapak tahan ya Pak. Coba tutup. Baik Pak, selanjutnya coba Bapak kembangkan gigi Bapak. Lalu Pak, coba Bapak menyongkan bibir Bapak. Baik Pak, selanjutnya coba Bapak gigit bibir Pak. Baik Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlear. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perubahan rasa dan juga pendengaran. Baiklah Pak, sebelumnya apakah Bapak mengalami perubahan rasa Pak? Tidak. Dan apakah Bapak mendengar lebih keras atau lebih besar dari biasanya Pak? Tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada saluran meatus auditorius externus yang untuk melihat ada atau tidaknya lesi. Baiklah, selanjutnya saya akan menilai pendengaran Bapak. Baiklah Pak, nanti saya akan menutup sebelah telinga Bapak dan saya akan bisikkan angka pada telinga sebelahnya pada jarak 15, nanti 15 dan 60 cm. Nanti Bapak ulang ya Pak. 13 30 30. Baiklah Pak, selanjutnya saya akan menilai keseimbangan Bapak, yaitu turning test, di mana nanti saya akan menginstruksikan Bapak untuk berdiri dan lalu Bapak berjalan di tempat sambil tutup mata ya Pak. Baiklah. Jadi jika dalam keadaan normal maka si pasien tetap akan berjalan di tempat. Lalu jika dalam keadaan patologis maka si pasien akan berjalan mengarah ke arah yang mengalami lesi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-9 dan juga 10, yaitu nervus glossopharyngeal dan juga nervus vagus. Baik Pak, coba Bapak buka mulut Pak. Coba Bapak angkat Pak kepala sedikit Pak. Lalu coba Bapak katakan Pak. Baik Pak. Baik, jadi tadi pemeriksaan sebelumnya tadi itu untuk berfungsi untuk mengecek daripada kesimetrisan uvula dan juga soft tadi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada gag reflex, yaitu ada dua jenis pemeriksaan, yaitu pertama saya akan menginstruksikan si pasien untuk batuk dan juga meminum. Baik Pak, coba Bapak batuk Pak. Baik Pak, selanjutnya coba Bapak minum Pak, tetapi jangan ditelan dulu Pak. Baik Pak, coba ditelan. Baik, jadi pemeriksaan gag reflex itu dia berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya penundaan saat batuk dan juga menelan.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-11, yaitu nervus aksesori. Lalu pemeriksaan nervus ke-11 ini dia bertujuan untuk menilai kekuatan pada bahu dan juga leher. Baik Pak, selanjutnya coba Pak angkat bahu dan juga leher Pak. Lalu pada saat saya menekan, Bapak tahan ya Pak. Baik. Jadi pemeriksaan ini dia bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya kelemahan pada muskulus trapezius. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada muskulus sternocleidomastoideus. Baik Pak, coba berpaling ke satu sisi Pak. Lalu pada saat saya menarik ke arah berlawanan, Bapak tahan ya Pak. Ke sisi sebelahnya lagi Pak. Baik Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Baik Pak, coba Bapak buka mulut Pak. Lalu lidah Bapak coba Bapak posisikan dalam posisi istirahat ya Pak. Lalu coba Bapak buka mulut dan lidah Bapak keluarkan Pak. Selanjutnya saya akan menilai kekuatan lidah. Baik Pak, coba arahkan lidah Bapak ke satu sisi Pak. Lalu pada saat saya tekan, Bapak tahan ya Pak. Ke sisi sebelahnya Pak. Baiklah. Jadi pada pemeriksaan nervus cranialis sudah selesai dilakukan, dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukannya adanya abnormalitas pada pasien.